Pada zaman dahulu, salah, itu kan cerita di seri sebelah ya? Sorry sorry, oke kita serius ya. Diceritakan di sebuah perkampungan tampak pemandangan yang sangat indah. Orang-orang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bola kasti antara Pakistan versus India di televisi, di mana pertandingan itu dimenangkan oleh Pakistan. Dari kejauhan tampak seorang laki-laki gagah perkasa sedang mengembala domba. Laki-laki itu adalah ayahnya Syahidah. Karena waktu sudah sore, ayah Syahidah menyuruhnya untuk segera pulang. Syahidah pun pulang sembari berlari kecil dengan mainan rodanya. Sialnya roda mainan Syahidah lepas. Syahidah berusaha mengejar mainannya, namun naas Syahidah jatuh dan berguling-guling hingga masuk ke dalam jurang. Sesampainya di rumah, ibu Syahidah bertanya kepada suaminya, "Di mana Syahidah? Kenapa belum pulang?" वो अभी तक घर नहीं आई। Hingga larut malam Syahidah tidak kunjung pulang, maka satu RT pun mencarinya. Beruntung Syahidah ditemukan oleh tetangganya. Kala itu Syahidah nyangkut di batang pohon. Karena Syahidah bisu, maka Syahidah tidak dapat berteriak, sehingga dia hanya menunggu pertolongan datang. Pada pagi hari, keluarga besarnya berkumpul. Sang kakek menyuruh agar Syahidah dapat berobat ke padepokan Kang Mas. Infonya orang yang pergi ke padepokan itu pasti akan sembuh segala penyakitnya. Hari keberangkatan pun telah tiba. Bapak Syahidah hanya bisa mengantarkan istri dan anaknya pergi naik kereta menuju India. Sedikit mengkhawatirkan untuk pergi ke India. Selain mereka seorang Muslim, mereka juga warga negara Pakistan, di mana yang kita ketahui India dan Pakistan pernah berseteru. Singkat cerita, sampailah mereka di padepokan tersebut. Di sana ibunya Syahidah mengikuti serangkaian ritual menurut kepercayaannya dan berdoa agar Syahidah dapat berbicara dan bisa masuk sekolah selayaknya anak pada umumnya. Setelah selesai berkunjung ke padepokan, mereka pun pulang menggunakan kereta api. Di tengah perjalanan, kereta api yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Sembari menunggu perbaikan, orang-orang pun tertidur. Pada saat itu Syahidah terbangun. Dia melihat anak domba yang lucu, dia pun turun untuk menangkapnya. Sayangnya malang tak berbau. Tanpa disadari saat Syahidah sedang bermain anak domba, kereta mulai berjalan kembali. Dengan langkah mungilnya tidak mungkin Syahidah dapat mengejar kereta tersebut. Syahidah ingin berteriak memanggil ibunya, tapi apalah daya dia bisu. Semakin lama kereta semakin melaju. Syahidah hanya bisa menangis. Selang beberapa lama melintas kereta api lainnya. Tanpa pikir panjang, Syahidah pun menaikinya dengan harapan agar bisa bertemu kembali dengan ibunya. Namun malang nasibnya Syahidah. Kereta tersebut bukan melaju ke Pakistan, melainkan melaju ke India. Sementara itu di kereta tujuan Pakistan, ibu Syahidah terbangun. Ibunya panik karena Syahidah tidak ada di pangkuannya. Ibunya berteriak memanggil-manggil namanya, tapi tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa dia menarik tuas rem darurat untuk menghentikan laju kereta api tersebut. Ibu Syahidah berusaha lari ke perbatasan Pakistan-India, namun ditahan oleh para tentara penjaga perbatasan. Karena tidak bisa berbuat banyak, mereka membuat laporan anak hilang ke kantor polisi. Ibu Syahidah berharap semoga Syahidah bisa bertemu dengan orang baik yang dapat menjaga dan merawatnya. Keesokan paginya, Syahidah terbangun di tengah-tengah karnaval tahunan Dewa Hanoman. Tanpa pikir panjang, dia pun turun dari kereta dan berbaur dengan warga yang merayakan perayaan Dewa Hanoman. Di sisi lain terlihat seorang pemuda tampan, gagah, berwibawa dan perkasa bernama Bajrangi, yang tanpa sengaja melihat Syahidah menatapnya.
Karena Bajrangi tahu anak kecil ini tidak menatap selain dirinya, dia pun menawarkan segelas minuman. Bajrangi juga menawarkan makanan kepada Syahidah. Di saat Syahidah makan, mereka bertanya kepadanya, siapa namanya, siapa orang tuanya, dan di mana Syahidah tinggal. Bajrangi pun menyuruhnya untuk segera menghabiskan makanannya. Kemudian Bajrangi pergi meninggalkan Syahidah yang sedang makan. Tapi anehnya Syahidah malah mengikuti Bajrangi. Bajrangi mengira Syahidah tengah tersesat dan akhirnya membawanya ke kuil Dewa Hanuman untuk berdoa agar orang tuanya segera menemukannya. Di saat Bajrangi di dalam bis, dia melihat Syahidah mengejarnya. Sontak saja Bajrangi teriak kepada supir, "Bang, bang, kiri bang!" Bajrangi membawa Syahidah ke kantor polisi, tapi polisi menolaknya jika Syahidah harus tinggal di polsek setempat. Setelah ditolak di polsek, Bajrangi dan Syahidah pun menaiki bis. Lagi-lagi Bajrangi bertanya di mana tempat tinggal Syahidah. Namun tetap saja Syahidah tidak bisa menjawab. Pada saat bersamaan, para penumpang pun membantu Bajrangi menyebutkan satu persatu kota yang ada di India, namun Syahidah tetap diam. Bajrangi sebenarnya bukanlah orang asli Delhi. Dia ke Delhi atas perintah almarhum ayahnya untuk bertemu dengan teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah Bajrangi bertemu Rasika, anak dari Pak Dayanan. Di sana Bajrangi akan tinggal untuk beberapa waktu. Selama di sana, Bajrangi selalu menemani Rasika ke sekolah maupun kegiatan lainnya. Beberapa waktu berlalu, datanglah sahabat Pak Dayanan yang ingin melamar Rasika. Namun Rasika sudah jatuh cinta sama Bajrangi sehingga Rasika memberanikan diri untuk memberitahukan orang tuanya dan menolak lamaran sahabat ayahnya. Untungnya Pak Dayanan menghargai keputusan anaknya. Bajrangi diberi waktu 6 bulan untuk punya rumah sendiri. Maka dari itu Bajrangi kembali lagi ke Delhi untuk memberi kabar ke calon mertuanya bahwa rumah impian sudah di depan mata. Para penumpang di sana senang mendengarkan cerita Bajrangi dan mendoakan jodoh hingga maut memisahkan mereka. Setibanya di rumah calon mertuanya, Bajrangi berusaha menjelaskan bahwa dia menemukan anak yang tersesat saat acara perayaan Dewa Hanuman. Tapi alih-alih mendapatkan bantuan, Bajrangi malah diceramahi sama calon mertuanya. Suatu pagi ketika Bajrangi dan Rasika berada di pasar, Bajrangi berkata kalau Syahidah adalah dari kasta Brahmana. Karena jika dilihat kulitnya putih bersih. Gimana kalau orang tuanya tidak mencarinya, sambung Rasika. Mungkin dia anak yatim piatu? Ada benarnya juga, pikir Bajrangi. Sementara itu di rumah, Syahidah yang tidak terbiasa makan makanan India, dia dengan cepat menuntaskan makanannya. Saat di dapur dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangga Rasika. Sesampainya Rasika dan Mas Bajrangi di rumah, mereka berdua kaget karena mendengar bahwa Syahidah menghilang. Sontak seisi rumah panik mencarinya. Setelah mencari kesana kemari, Bajrangi dan Rasika melihat Syahidah tengah menyantap ayam goreng dan daging di rumah tetangga yang beragama Islam. Tanpa pikir panjang, Bajrangi masuk dan membawa Syahidah keluar dari rumah tersebut. Malam pun tiba. Bajrangi dan Rasika keluar ke daerah kuliner untuk makan malam. Di sana Syahidah duduk terpisah dengan rombongan Bajrangi. Syahidah menangis. Hal ini membuat Bajrangi dan Rasika gak enak hati. Rasika pun mencoba menghiburnya. Waktu terus berlalu. Bajrangi dan Rasika selalu membawa Syahidah kemanapun mereka pergi. Suatu ketika Bajrangi membawa Syahidah ke kuil untuk berdoa. Saat itu masuk sholat asar. Karena Syahidah adalah seorang muslimah, dia pun meninggalkan Bajrangi dan masuk ke dalam masjid yang ada tepat berada di depan kuil. Bajrangi kaget bukan kepalang melihat Syahidah berdoa. Ternyata anak yang dia tolong selama ini adalah seorang muslim. Barulah Bajrangi sadar kenapa Syahidah memakan ayam dan daging di rumah orang muslim waktu itu. Bajrangi pun segera memberitahu Rasika bahwa Syahidah adalah seorang muslim. Bajrangi takut akan diusir calon mertuanya ketika membawa masuk agama lain ke dalam rumahnya. Pak Dayana sangat anti jika di dalam rumahnya ada dua agama. Saat di rumah mereka duduk bersama menonton pertandingan bola kasti, di mana pertandingan kriket India melawan Pakistan.
Ketika Pakistan mencetak angka dalam pertandingan, terlihat Syahida sangat gembira dan menari-nari di depan TV yang membuat semua orang di sana keheranan. Apalagi saat itu Syahida mencium bendera Pakistan di TV. Sontak aja hal itu membuat seisi rumah kaget. Bajrangi bertanya ke Syahida, apakah dia berasal dari Pakistan? Syahida pun mengangguk. Mas Bajrangi pun dimarahi sama Pak Dayana karena membawa agama lain masuk ke dalam rumahnya. Bajrangi pun disuruh mengantarkan Syahida ke kedutaan Pakistan di India. Keesokan harinya Bajrangi mengantarkan Syahida ke kedutaan Pakistan. Namun di sana terlihat banyak orang yang melakukan demo. Setelah berhasil masuk, Bajrangi mencoba menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Akan tetapi kedutaan Pakistan meminta paspor Syahida, yang mana paspor tersebut ada di tangan ibunya. Kedutaan Pakistan pun terpaksa menolak permintaan Bajrangi. Bajrangi pun diusir dari kedutaan Pakistan karena memaksa untuk meninggalkan Syahida di sana. Pada saat bersamaan terjadi kerusuhan, untung mereka selamat. Namun karena terjadi kerusuhan itu, kedutaan Pakistan ditutup dan visa ke Pakistan ditangguhkan selama 1 bulan lamanya. Hal ini membuat Bajrangi cemas karena dia takut akan diusir oleh calon mertuanya. Dan Bajrangi pun memutuskan untuk pergi ke agen travel, meminta bantuan mereka agar bisa dibuatkan paspor. Tapi agen tersebut menolak dengan alasan kedutaan tutup. Agen travel bisa membantu Bajrangi melewati perbatasan tanpa paspor, hanya saja biayanya cukup mahal. Di malam harinya Bajrangi sedang menghitung uang. Datang Rasika yang membawa segepok uang hasil dari tabungannya sendiri, yang mana uang tersebut untuk DP rumah idaman mereka. Yang terpenting saat ini adalah memulangkan Syahida ke negaranya, kata Rasika. Dengan uang yang sudah terkumpul, Bajrangi kembali datang ke agen travel tersebut. Setelah uang diberikan, agen travel menyuruh Bajrangi meninggalkan Syahida. Dengan berat hati dan linangan air mata, Bajrangi tega meninggalkan Syahida di sana. Syahida berusaha mengejar, tapi dia ditahan oleh agen travel tersebut, dan Bajrangi terus melangkah pergi menjauh meninggalkan Syahida. Dalam perjalanan pulang, Bajrangi melihat gelang yang disukai Syahida. Bajrangi teringat masa-masa yang dilaluinya bersama Syahida. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan Syahida gelang dan kembali ke agen travel tersebut untuk menjemputnya pulang. Namun sayang agen travel tersebut sudah tutup. Bajrangi merasa menyesal di kala itu karena telah meninggalkan Syahida di sana. Di tengah keputusasaannya, Bajrangi tanpa sengaja melihat Syahida naik becak bersama agen travel. Bajrangi mengejarnya dan menemukan tukang becak tersebut dan bertanya kemana kedua orang tadi perginya. Tukang becak itu pun menunjukkan ke salah satu lokasi rumah bordil yang ada di sana. Tanpa berpikir panjang, Bajrangi pun masuk ke dalam rumah bordil tersebut dan mencari Syahida. Ternyata agen travel tersebut menjual Syahida ke mucikari. Hal ini membuat hati Bajrangi sakit sekali. Syahida yang melihat Bajrangi pun berlari memeluknya. Karena transaksinya gagal, pengawal mucikari itu mencoba menyerang Bajrangi. Tapi sayang kekuatan Bajrangi bagaikan kuda birahi. Melihat semua pengawal dikalahkan, agen travel tersebut ketakutan dan berusaha melarikan diri. Tapi naas nasibnya tak sebaik para pengawal mucikari. Nyangkut dong guys di kabel. Bajrangi pun keluar dari tempat itu dan langsung menemui Rasika. Aku akan mengantarkan Syahida sendiri ke Pakistan dengan caraku.
tanpa paspor, tanpa visa, ucap Bajrangi. Dengan keyakinan dan tekad yang kuat, Bajrangi pun pergi ke Pakistan dengan caranya. Singkat cerita, Bajrangi dan Syahidah pun pergi ke Pakistan dengan bis dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, Bajrangi bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Ali. Si Ali menawarkan tumpangan, tapi harus membayar dengan sejumlah uang. Bajrangi pun menolak dan terus memilih berjalan kaki. Si Ali mengatakan, pagar kawat perbatasan dialiri listrik yang bertegangan sangat tinggi. Mereka akan menembakimu dan bertanya apakah kamu orang India atau orang Pakistan. Demi kebaikan anak ini, mari ikut denganku, ujarnya. Pada akhirnya Bajrangi pun memilih untuk mengikuti Ali. Sehingga sampailah mereka di perbatasan di malam hari. Ali pun membantu mereka melewati perbatasan dengan terowongan. Setelah masuk ke wilayah Pakistan, Ali menyuruh Bajrangi untuk pergi. Namun Bajrangi menolak. Dia ingin mendapatkan izin dari tentara perbatasan. Ali pun tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan Bajrangi. Kita akan ditembaki oleh mereka, ujar Ali. Namun Bajrangi adalah orang yang jujur. Dia harus meminta izin terlebih dahulu. Ali pun lari meninggalkan mereka. Ketika tentara jaga berpatroli, mereka menemukan Bajrangi di perbatasan. Bajrangi pun bercerita semuanya dengan jujur, termasuk bagaimana dia bisa melewati perbatasan tersebut. Dengan harapan para tentara jaga dapat mengizinkannya lewat. Sayang 1000 kali sayang, hal itu tak membuahkan hasil. Para tentara jaga meminta agar Bajrangi segera pulang ke India. Tak lama setelah itu, dengan melewati terowongan yang lain, mereka pun menyeberang lagi. Kali ini Bajrangi tetap jujur, namun dia dihajar habis-habisan oleh tentara perbatasan. Pada saat itu, sang pimpinan regu melihat Syahidah menangis, dan pimpinan regu menyuruh anak buahnya berhenti memukuli Bajrangi. Pimpinan regu mendekati Bajrangi dan berkata, "Aku akan kembali ke sini 10 menit lagi. Aku tidak tahu apakah kau akan ke Pakistan atau pulang ke India. Tapi jika aku kembali dan kau masih di sini, maka aku akan menembakmu," ujar sang pimpinan. 10 menit pun berlalu. Para tentara itu kembali lagi, namun Bajrangi masih tetap di sana. Bajrangi tetap dengan pendiriannya bahwa dia butuh izin dari pimpinan tentara perbatasan untuk masuk ke wilayah Pakistan. Dan berjanji jika sudah mengantar Syahidah ke orang tuanya, maka dia akan segera kembali. Pada akhirnya pimpinan regu pun luluh dan memberikan izin kepada Bajrangi. Bajrangi pun melanjutkan perjalanan. Sampailah Bajrangi di sebuah desa, di sana mereka singgah ke warteg dan menyantap makanan. Bajrangi menyuruh Syahidah untuk cepat menghabiskan makanannya, karena di sebelah mereka ada polisi. Ketika mereka pergi, Bajrangi dan Syahidah dikejar oleh polisi. Polisi itu bertanya tentang borgolnya. Dengan percaya diri, Bajrangi mengatakan, "Untuk apa saya mencuri borgol Anda, Pak?" ujar Bajrangi. Namun setelah digeledah, ternyata borgol itu ada di dalam tas Bajrangi. Kala itu Syahidah mengambil borgol itu karena Syahidah mengira itu adalah sebuah gelang. Bajrangi pun mendapatkan tamparan dari polisi tersebut, dan dia dibawa ke polsek untuk diinterogasi karena menurut polisi itu dia adalah mata-mata dari India karena gak punya visa dan paspor. Sementara itu ada seorang reporter tengah meliput sebuah berita di terminal. Di sana dia mendapat informasi dari seorang warga kalau ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu adalah sebuah informasi yang panas, dia bergegas ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, dia pun mewawancarai Bajrangi. Saat itu mereka tidak mempunyai waktu banyak, sehingga Bajrangi tidak dapat menjelaskan semuanya. Bajrangi pun ditanya mengenai misinya ke Pakistan.
Padahal Bajrangi berulang kali menjelaskan bahwa dia ke Pakistan untuk mengantarkan Syahidah pulang ke rumah orang tuanya. Pada waktu bersamaan, Syahidah melihat foto padang rumput berbukit di kalender. Bajrangi pun bertanya, apakah itu desanya? Dan Syahidah menganggukkan kepalanya. Polisi pun bertanya, kenapa Syahidah tidak berbicara? Bajrangi pun menjelaskan bahwa Syahidah tidak punya lidah. Polisi itu pun memeriksa mulut Syahidah dengan cara menekan kedua pipinya. Ini membuat Bajrangi marah dan menghajar polisi itu, lalu melarikan diri. Reporter yang meliput di depan kantor polisi pun segera mengikutinya. Di dalam bis, reporter ini menelpon polisi mengabarkan bahwa dia berada di dalam bis yang sama dengan Bajrangi. Bajrangi bertanya kepada kernet bis tentang gambar yang ditunjukkan di kalender itu, dan kernet bis pun bertanya ke semua penumpang, berharap mendapatkan informasi mengenai lokasi tersebut. Di saat itulah reporter menyadari kalau Bajrangi bukan mata-mata dan membuka penyamaran dirinya. Di saat polisi menghentikan bis, kernet dan para penumpang mengerti tentang keadaan ini dan menutup fakta tersebut. Mereka bertiga pun sudah bersembunyi di atas bis. Bajrangi dan Syahidah pun selamat dari kejaran polisi. Mereka bertiga pun setelah itu beristirahat di sebuah masjid sampai besok pagi. Bajrangi pun kaget ketika mengetahui kalau tempat dia beristirahat adalah masjid dan dia pun langsung keluar. Di situ dia bertemu dengan seorang ustadz dan berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang dan mempersilahkan kepada Bajrangi untuk masuk ke dalam. Di sana Bajrangi menjelaskan semuanya kepada ustadz dan meminta informasi tentang daerah yang ada di gambar tersebut. Namun baik ustadz maupun murid-muridnya tidak ada yang tahu tempat tersebut. Di saat yang sama, patroli polisi pun kian ketat di luar sana. Untungnya keberadaan Bajrangi dan Syahidah dirahasiakan oleh sang ustadz. Karena nggak mungkin keluar dengan patroli polisi di mana-mana, mereka pun akhirnya menyamar sebagai muslimah bercadar, sehingga mereka bisa keluar dibantu oleh sang ustadz. Mereka bertiga pun diantar untuk melanjutkan perjalanan dengan rute yang aman dari patrol polisi. Bajrangi memang selalu memegang teguh kejujuran. Tapi beda dengan si reporter yang bernama Nawab ini. Nawab menyuruh Syahidah untuk menyumbat knalpot mobil orang lain dengan pisang. Jadi ketika mobil itu mogok, Nawab berpura-pura membenarkan mobil tersebut sehingga mereka pun mendapatkan tumpangan. Tapi benar kata Bajrangi, ketidakjujuran itu hal yang enggak benar. Yang mereka tumpangi adalah mobil kepala polisi yang lagi cuti. Dia terpaksa masuk ke kantor karena mendengar ada mata-mata India yang masuk ke Pakistan. Suasana pun tambah tegang ketika kepala polisi ini menawarkan mereka untuk diantar sampai ke rumah. Jadi ketika sampai di kantor polisi mereka pun gak ada pilihan lain ketika kepala polisi ini menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantarkan mereka bertiga. Singkat cerita, kepala polisi pun akhirnya tahu bahwa yang dia tumpangi tadi adalah tersangkanya. Setelah menjalankan tipu muslihatnya, beruntung mereka pun berhasil lolos dari situasi tegang ini. Perjalanan mereka pun mendekati daerah tempat tinggal Syahidah, namun mereka belum menemukan di mana tepatnya rumah Syahidah. Di lain tempat, Bajrangi sempat berpikir untuk menyerahkan dirinya ke polisi, supaya mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Syahidah. Namun Nawab mencegahnya dan berkata, kau bisa masuk penjara dan gak ada satu orang pun yang tahu keberadaanmu. Lagi pula polisi di sini belum tentu sepertimu yang berusaha keras, mungkin mereka akan mencoba beberapa hari sebelum akhirnya Syahidah dibawa ke panti asuhan. Nawab pun memikirkan solusi lain. Dia mencoba menjual kisah ini ke stasiun TV sehingga mencari keberadaan orang tua Syahidah jadi lebih mudah. Tapi sayang usahanya gagal karena tidak ada stasiun TV yang mau dengan berita tersebut. Berita Komens mudah dijual, tapi kisah kasih sayang seperti ini malah enggak mendapatkan tempat, kata Nawab.
Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci, di mana di sana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Di saat yang sama, Nawab mendapatkan telepon dari rekannya dan dia memberitahukan kemana tujuannya. Mendengarkan hal itu, polisi pun langsung gerak cepat ke sana menyusul mereka. Sesampainya di tempat ibadah itu, Bajrangi pun langsung mengikuti ritual yang ada di sana, berharap Syahidah bertemu lagi dengan orang tuanya. Sementara itu, Nawab melakukan reportase sendiri. Dalam rekaman itu, Nawab menceritakan tentang kisah Bajrangi yang nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Nawab berharap dengan video ini Bajrangi bisa mengantarkan Syahidah dan juga pulang ke India dengan selamat. Di sisi lain, Bajrangi masih mengikuti serangkaian ritual di sana. Pada saat itu terlihat kedua orang tua Syahidah, namun sayang Syahidah tertidur. Ketika saat di warnet, saat Nawab ingin mengupload kisah Bajrangi di YouTube, dia melihat rekannya dan juga para polisi datang. Nawab sadar kalau lokasinya dan Bajrangi sudah diketahui oleh polisi. Untungnya Nawab dengan cepat menyusul Bajrangi. Kemudian mereka pun lari dari lokasi ritual tersebut. Ketika rekan Nawab menelpon, Nawab berkata kalau mereka sedang menuju ke lokasi lain untuk mendoakan Syahidah. Akhirnya polisi pun pergi dari sana. Di saat sedang istirahat, Nawab memberitahu Bajrangi kalau dia udah mengunggah video reportasenya ke YouTube. Berharap videonya menjadi viral dan orang-orang membantunya menyebarkan pesan tersebut. Saat melihat rekaman itu, ternyata tidak sengaja ibunya Syahidah terekam kamera. Nawab pun mengetahui si ibu baru turun dari salah satu bis. Dan mereka pun berencana akan melacak dari mana bis itu turun sehingga mereka bisa mengerucutkan daerah tempat tinggal Syahidah. Pada pagi harinya bis itu pun datang dan mereka langsung menanyai si supir. Dari informasi rute yang dilewati si supir akhirnya diketahui kalau Syahidah berasal dari desa Sultanpur. और उससे जिला सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर। Sementara itu, video yang diunggah Nawab ke YouTube pun akhirnya diketahui polisi. Mereka memerintahkan untuk menyebarkan video itu ke semua stasiun polisi. Karena itulah patroli polisi menjadi ketat. Bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa polisi, namun Bajrangi menyuruh Nawab untuk tetap mengantarkan Syahidah. Dan dia akan menunjukkan dirinya ke polisi sehingga mereka berdua punya waktu untuk lari. निकालो निकालो चल हटाओ चल। Bajrangi pun kejar-kejaran dengan polisi dan mendapatkan pukulan. Dia pun akhirnya tertangkap. Sementara itu, Nawab berhasil mengantarkan Syahidah pulang ke desanya. Berkat perjuangan keras dari seorang Bajrangi, ibu dan anak ini pun berhasil bertemu kembali. Di lain sisi, video yang diupload Nawab pun menjadi viral, baik di media elektronik maupun di koran. Banyak masyarakat yang menonton dan membacanya. Banyak masyarakat yang bersimpati pada sosok Bajrangi, seorang yang gagah berani dan juga jujur, hingga video itu pun sampailah ke tangan Rasika. Sementara itu, Bajrangi dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa di tahanan. Saat itu kepala polisi tetap nggak mau tahu dan tetap menganggap kalau Bajrangi adalah mata-mata India. Walaupun udah diketahui fakta bahwa Syahidah memang menghilang di India, tapi bapak ini enggak peduli. Seseorang petugas yang ditugasi untuk menyiksa Bajrangi supaya mengaku pun sampai mencari tahu kebenarannya di India. Dia pun mendapatkan informasi bahwa memang benar kalau Bajrangi pernah datang ke sebuah kantor polisi bersama dengan Syahidah. Lalu dia pun mengabarkan hal tersebut kepada atasannya. Namun kepala polisi yang berhati iblis ini tetap memaksa bahwa Bajrangi harus mengaku sebagai mata-mata India, bahkan mengancam memecatnya jika dia nggak berhasil membuat Bajrangi mengaku.
Petugas ini pun heran dengan pikiran atasannya. Tapi untungnya dia masih punya hati nurani. Dia berpikir kalau seorang pria seperti Bajrangi sampai ditahan di penjara Pakistan seumur hidupnya, maka itu akan menodai kehormatan negaranya. Sementara itu, Nawat akhirnya dibantu oleh salah satu stasiun TV untuk menyebarkan berita ini. Nawat berkata bahwa Bajrangi saat ini ditahan di penjara Pakistan hanya karena permusuhan dua negara. Nawat mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat India ataupun Pakistan, supaya kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta, bukan kebencian, katanya. Nawat pun mengajak para pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu pun membuat kepala polisi kalang kabut. Dan benar saja pada keesokan paginya ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi. Dari sisi India maupun Pakistan semuanya berkumpul di perbatasan. Nawat pun akhirnya bertemu lagi dengan Bajrangi, mengabarkan bahwa Syahidah telah bertemu dengan kedua orang tuanya. Nawat pun menyuruh Bajrangi untuk mengunjungi Pakistan lagi, tapi bukan dengan terowongan melainkan dengan paspor. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. Sebenarnya para tentara perbatasan tidak mau membukakan pintu gerbang, namun karena mereka kalah jumlah terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Bajrangi menyeberang. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut. Bajrangi dengan tertatih-tatih berjalan keluar menuju wilayah India di mana Rasika dan keluarganya sudah siap menyambut Bajrangi. Ketika Bajrangi menyeberang, Syahidah pun menyusul untuk berpisah. Mungkin untuk terakhir kalinya, tapi Bajrangi sudah keburu menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Karena bisu, Syahidah tidak dapat memanggil Bajrangi. Namun secara ajaib Syahidah berhasil berbicara. Keinginannya untuk memanggil Bajrangi memicu suaranya keluar. Bukan karena ritual yang macam-macam, bukan karena pengobatan medis, tapi keinginannya untuk berterima kasih kepada Bajrangi, orang asing yang baik hati, yang peduli dan memastikan Syahidah kembali ke orang tuanya, dengan mengutamakan kejujuran dan keyakinannya.